Ya, untuk contoh lanjutan atau contoh soal lanjutan untuk limit fungsi trigonometri yang keempat adalah limit dari 1 kurang sin X dibagi dengan cos kuadrat X untuk X mendekati 2. Jika kita menggunakan substitusi langsung, maka akan diperoleh 1 kurang sin pi per 2 sama dengan 1, cos kuadrat pi per 2 sama dengan 0, berarti 0 kuadrat, maka hasilnya diperoleh 0 per 0, yang namanya adalah nilai 0 per 0 itu adalah tak tentu. Nah, berarti karena tidak tentu, maka dicari cara yang lain untuk menyelesaikan soal ini. Sebagai rumus tambahan atau materi tambahan, itu adalah identitas trigonometri. Yang pertama adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, atau cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Kenapa diambil ini? Cos kuadrat X karena yang di soal adalah ada yang memiliki cos kuadrat X. Maka kita ganti untuk cos kuadrat X menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Maka kita tulis limit dari 1 kurang sin X per 1 kurang sin kuadrat X untuk X mendekati pi per 2. Nah, untuk bagian penyebut 1 kurang sin kuadrat X itu sama saja dengan kita menuliskan 1 kuadrat kurang sin kuadrat X. Jadi ini kita buat sedemikian rupa agar supaya untuk rumus ini akan memenuhi, yaitu A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B seperti pada contoh sebelumnya. Maka kita ganti sekali lagi yang bagian penyebut menjadi limit dari 1 kurang sin X bagian atas tetap. Yang bagian penyebut diganti dengan 1 kuadrat kurang sin kuadrat X untuk X mendekati pi per 2. Maka apa yang kita buat di sini? 1 kuadrat kurang sin kuadrat X, kita menggunakan rumus A atau polanya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga A tambah B kali A kurang B. Jadi ini yang A, ini yang B. Maka bagian atas tetap kita tuliskan 1 tambah sin X kali 1 kurang sin X. A tambah B kali A kurang B. Maka akan diperoleh, sudah ada yang memiliki nilai yang sama, yang bagian pembilang dan bagian penyebut. Maka pembagiannya sama dengan 1 atau kita coret. Jadi 1 kurang sin X bagi 1 kurang sin X. Jadi yang diperoleh di bawah sini, langkah selanjutnya adalah limit dari atau limit untuk X mendekati pi per 2, 1 kurang sin X bagi 1 kurang sin X, maka diperoleh 1 per yang bagian bawah sisa 1 tambah sin X. Maka nilainya yang diperoleh adalah limit dari 1 per 1 tambah sin X untuk X mendekati pi per 2. Maka kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita lakukan substitusi langsung. Jadi sin X diganti dengan pi per 2. Maka nilainya adalah 1 per 1 tambah sin pi per 2. Sinus pi per 2 itu sama dengan 1 atau 180 bagi 2, 90. Jadi sin 90 adalah 1. Maka nilai yang diperoleh adalah 1 per 2. Inilah hasil akhir yang bukan lagi nilai tidak tentu, tapi melainkan memperoleh nilai tentu. Semoga bisa dipahami. Kemudian contoh yang ke-6. Limit dari sin X kurang cos X bahagi 1 kurang tangen X untuk X mendekati pi per 4. Jika kita substitusi langsung, maka kita tinggal menuliskan sin pi per 4 kurang cos pi per 4 bahagi 1 kurang tangen pi per 4. Maka kita langsung memperoleh nilainya
sin 45 1/2 akar 2, cos pi per 4 sama dengan cos 45 sama dengan 1/2 akar 2, 1 kurang tangen dari pi per 4 atau tangen 45 sama dengan 1. 1/2 akar 2 kurang 1/2 akar 2 sama dengan 0, 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka diperoleh nilai yang tidak tentu. Maka kita harus mencari langkah atau penyelesaian yang lain. Sebelum melanjutkan, ada bagian penyebut yang namanya adalah tangen X. Pada pembelajaran di kelas sebelumnya bahwa kita tahu bersama tangen X itu sama dengan sin X per cos X. Maka tangen X kita ganti dengan sin X per cos X. Maka di sini limit untuk X mendekati pi per 4 dari sin X kurang cos X tetap 1 kurang tangen X diganti dengan 1 kurang sin X per cos X. Nah, langkah berikutnya 1 kurang sin X per cos X. Jadi ini 1 kurang sin X per cos X itu 1 sama saja dengan 1 sama dengan cos X per cos X. Kenapa kita ambil cos X per cos X? Karena yang di sebelahnya ada pembilang penyebutnya adalah cos X untuk menyamakan penyebutnya. Jadi 1 diganti dengan cos X per cos X. Jadi sin X per cos X bagi cos X per cos X kurang sin X per cos X tetap. Jadi limit dari sin X per cos X bagi cos X kurang sin X bagi cos X untuk X mendekati pi per 4. Maka ini penyebutnya sudah sama, maka kita buat jadi cos X kurang sin X yang bagian penyebut cos X kurang sin X bagi cos X. Jadi sama. Jadi langkah berikutnya seperti ini. Nah, di langkah ini kita menggunakan sifat di pembelajaran di kelas sebelumnya atau materi prasyarat bahwa A dibagi B per C sama saja dengan A kali C per B. Ini ya. Bagian penyebutnya diputar menjadi C per B. Maka yang di sini berarti untuk langkah ini ke langkah selanjutnya ini berarti sama saja dengan limit untuk X mendekati pi per 4 sin X kurang cos X ini tetap dikali dengan ini kita ganti atau ditukar tempat seperti ini. Jadi cos X bagi cos X kurang sin X. Nah, apa yang terjadi di sini? Maka diperolehlah kita akan membuat dia menjadi sama. Di sini cos X kurang sin X harus sama. Dua ini baru bisa dibagi atau pembagiannya 1. Kalau kita akan samakan dengan yang di bawah, maka ini boleh kita putar. Yang sin X kurang cos X itu sama saja dengan kita faktorkan. Minus kita keluarkan di luar, maka minus kali kita tukar tempat cos X. Minus kali cos X sama dengan minus cos X. Minus kali minus sin X sama dengan plus sin X. Jadi sama saja. Maka diperoleh minus dari cos X kurang sin X kali cos X bagi cos X per sin X. Maka diperolehlah bentuk yang sama bagian atas dan bagian bawah. Maka inilah yang kita coret. Atau pembagiannya sama dengan 1. Apa sisanya? Minus dan cos X. Maka kita tulis limit dari atau limit untuk X mendekati pi per 4 minus cos X. Minus dan cos X. Maka dari sini tinggal substitusi langsung. Gantilah X dengan pi per 4. Minus cos pi per 4. Pi per 4 sama dengan 45. Jadi cos 45 pi per 2. Jadi sisanya adalah minus 1/2 akar 2. Inilah hasil akhir yang sudah bentuk yang tentu. Inilah pembelajaran kita yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jika kurang maka boleh diputar kembali untuk melihat atau memahami ulang. Di samping itu adalah memahami kembali materi-materi yang Anda pelajari di kelas sebelumnya yang namanya adalah materi prasyarat. Demikian untuk pembelajaran kita. Untuk latihan soalnya ada terbagi 2. Yaitu latihan soal mandiri dan latihan soal terstruktur. Latihan soal mandiri itu artinya Anda selesaikan secara mandiri, latihan mandiri tapi tidak perlu dikumpulkan. Sedangkan materi atau soal terstruktur itulah yang dikumpulkan. Silakan baca informasinya di mana tempat pengumpulan melihat soal tugasnya
dan mau dikumpulkan di mana terdapat pada informasi yang ada di informasi sebelumnya. Demikian dan terima kasih. Akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat.